Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rosmiati dari Prodi S1 Keperawatan kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah tentang keperawatan bencana dengan dosen pengampu Ibu Lilis Lismayanti MKep. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan dan selamat untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Langsung saja. Untuk yang pertama, sistem penanggulangan bencana terpadu yang terintegrasi pada sistem pelayanan kesehatan secara komprehensif dan sistematis. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih mengenai keperawatan bencana itu seperti apa saja. Kemudian next. Nah, jadi agenda untuk saya menjelaskannya itu poinnya itu yang pertama pengantar keperawatan kebencanaan, kemudian dampak bencana terhadap kesehatan itu seperti apa, kemudian konsep dasar bencananya seperti apa, kebijakan kebencanaannya seperti apa, kemudian kebijakan kebencanaan, sistem penanggulangan bencananya terpadunya seperti apa, kemudian aspek etik dan legal dalam keperawatan kebencanaan dan perencanaan penanggulangan bencana. Jadi dari awal sampai akhir nanti saya akan menjelaskan mengenai poin-poin tersebut. Kita next. Nah, untuk pengantar kebencanaan, saya di sini mengambil dari perspektif kebencanaan dalam Islam. Nah, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi, setiap dari bencana yang terjadi di muka bumi ini pasti bakal ada hikmahnya. Nah, begitu pula dalam perspektif keperawatan bencana, tidak lain bencana datang itu merupakan suatu ujian dan juga suatu hikmah, dan kita pun sebagai perawat bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut sehingga kita sebagai tenaga medis atau kesehatan bisa menilai bagaimana dari segi ilmu Islamnya dan segi ilmu pengetahuannya, dan untuk proses perencanaan dari awal sampai akhir pun bisa diproses sedemikian rupa sehingga perspektif Islam dalam keperawatan bencana dan juga dalam keilmuan keperawatan bencana bisa disatupadukan atau dikolaborasikan. Next. Nah, dampak bencana terhadap kesehatan. Untuk dampak bencana terhadap kesehatan itu sangat kompleks, dari mental bisa, fisik juga bisa. Nah, di sini saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Widayani dalam jurnalnya Health Problems in Disaster Situation, The Role of Health Personnel and Community Participation. Nah, di situ disebutkan dan juga dijelaskan bahwa dampak bencana terhadap kesehatan itu dapat menimbulkan beberapa macam penyakit yang sangat kompleks. Nah, di antaranya ada 6. Di sini saya mengambil 6 besarnya. Persennya ada di jurnalnya, jadi saya mengambil beberapa dari 6 besar penyakit tersebut. Yang pertama adalah gastritis. Nah, untuk gastritis tersendiri kebanyakan semua bencana didatangkan atau berdampak pada lambung si penderita yang terkena bencana tersebut. Entah itu bencananya bencana alam, bencana non alam, ataupun bencana sosial. Kemudian faringitis akut. Nah, biasanya sistem tenggorokannya itu terganggu. Biasanya itu bencana alam seperti kebakaran hutan ataupun gunung meletus. ISPA juga sama. ISPA juga biasanya bencana terhadap gunung meletus bisa. Kemudian dispepsi, kemudian hipertensi primer dan mialgia atau sepalgia. Kemudian next. Nah, konsep dasar bencana. Jadi untuk menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2007 bahwa jenis-jenis bencana itu ada 3.
Yang pertama itu ada bencana alam. Nah, bencana alam ini adalah bencana yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam. Contohnya itu seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Kemudian yang ketiga bencana sosial. Nah, untuk bencana sosial di sini yaitu bencana yang diakibatkan oleh manusia. Nah, contohnya itu adalah konflik sosial antar kelompok, antar komunis, ataupun golongan dan suku. Next. Untuk kebijakan bencanaan, jadi dalam kebencanaan ini pemerintah sudah mendesain sedemikian rupa kebijakan-kebijakan mengenai kebencanaan. Nah, salah satunya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian Pematuhan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diwujudkan juga melalui Renas PB tahun 2015 sampai 2019 yang berbunyi yang pertama itu adalah meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana Indonesia dengan penguatan tata kelola penanggulangan bencana. Jadi dikuatkan pengelolaan penanggulangan bencananya dari mulai perencanaan hingga tahap rehabilitasi. Kemudian peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Jadi peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana itu tidak hanya SDM yang menjadi relawan untuk bencana itu sendiri, namun dari korban bencana itu sendiri juga ikut diberdayakan. Kemudian next. Nah, untuk aspek etik dan legal dalam keperawatan kebencanaan, jadi aspek etik dan legal dalam konteks keperawatan itu adalah istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya manusia berperilaku. Jadi aturan-aturan hak-hak untuk seorang perawat dalam keperawatan bencana itu seperti apa aja, apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Selain itu prinsip yang menyangkut benar atau salahnya itu seperti apa. Nah, keperawatan di sini telah mengembangkan kode etik dengan menggambarkan kondisi ideal profesional. Nah, kode etik mencerminkan prinsip etis yang secara luas dapat diterima oleh anggota profesi. Nah, untuk kode etik keperawatan juga sama saja dengan kode etik keperawatan yang pada umumnya seperti beneficiency, veracity, autonomi. Namun di sini saya akan menjelaskan kode etik keperawatan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 bahwa wewenang seorang perawat itu dalam keperawatan kebencanaan atau kegawat daruratan dalam bencana itu meliputi yang pertama melakukan pengkajian. Jadi perawat bisa melakukan pengkajian, kemudian menetapkan diagnosisnya itu seperti apa, kemudian merencanakan tindakan keperawatannya seperti apa, jadi intervensinya itu seperti apa, kemudian evaluasi hasil dari tindakan keperawatannya itu seperti apa. Kemudian bisa juga melakukan rujukan di mana nanti ketika seorang perawat menjadi relawan di suatu bencana itu bisa melakukan rujukan. Kemudian memberikan tindakan kegawat daruratan sesuai kompetensi. Konsultasi keperawatan kolaborasi dengan dokter, kemudian melakukan penyuluhan dan konseling dan memberikan obat sesuai dengan resep tenaga medis. Jadi perawat di sini ikut andil dalam keberlangsungannya proses dari awal sampai akhir bagaimana kebencanaan itu terjadi. Next. Nah, untuk sistem penanggulangan bencana terpadunya seperti apa? Jadi secara periodik Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek. Ini bidang kesehatan ataupun bidang universalnya juga termasuk. Yang pertama itu adalah legislasi. Jadi untuk legislasi ini adalah tentang undang-undang atau tentang produk hukum yang melindungi bencana itu sendiri seperti apa. Jadi untuk legislasi di sini payung hukum yang berada di bawah keperawatan kebencanaan itu seperti apa. Seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan peraturan presiden, peraturan kepala badan serta peraturan daerah. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan. Nah, untuk kelembagaan di sini jadi lembaga yang bertugas atau bertanggung jawab dalam bencana itu seperti apa. Nah, untuk secara formalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah salah satu focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Jadi untuk tingkat pusat itu untuk yang menaungi tentang kebencanaan yang ada di Indonesia tingkat nasional itu adalah BNPB, itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, BNPB di sini juga ada di kabupaten atau kota, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BNPB, dan juga di tingkat provinsi itu BNPB.
Kemudian 3 itu pendanaan. Jadi untuk pendanaan di sini ketika terjadi bencana di Indonesia, jadi pendanaannya itu terdapat dari mana? Nah, dana di sini saya merangkum beberapa referensi. Salah satunya adalah dana DIPA, yaitu dana APBD atau APBN. Kemudian dana kontingensi, dana on call, dana bantuan sosial berpola hibah, dana yang bersumber dari masyarakat, dan dukungan komunitas internasional. Jadi di sini juga komunitas internasional dilibatkan atau dimasukkan dalam pendanaan kebencanaan di Indonesia. Kemudian next. Nah, untuk perencanaan penanggulangan bencana di sini dimulai dari rencana dan mitigasi sampai pemulihannya itu seperti apa. Jadi untuk pencegahan dan mitigasinya itu dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Nah, upaya yang dilakukannya itu biasanya perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik. Kemudian kesiapsiagaannya. Nah, untuk kesiapsiagaannya itu dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Jadi ketika menjelang sebuah bencana itu terjadi, apa yang harus dilakukan seorang perawat ataupun korban yang terkena bencana itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu tanggap darurat. Jadi tanggap daruratnya itu dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Salah satunya adalah mengevakuasi korban, kemudian memberikan perawatan terhadap korban bencana alam dan lain-lain. Kemudian untuk rehabilitasi dan rekonstruksinya dilakukan setelah bencana terjadi. Jadi setelah bencana terjadi itu perawat mempunyai hak andil yaitu tentang konsultasi. Jadi setelah bencana itu terjadi, di tahap rehabilitasi ini perawat dan juga tim relawan dari BNPB ataupun dari lembaga lainnya ikut untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia yang ada terhadap korban bencana alam tersebut. Nah, terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari mata kuliah keperawatan bencana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Bila ada koreksi bisa di komen di bawah. Billahi fissabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, berhasil.